Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Duh, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka, wansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma, warzuqna fahma. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Adik-adik sekalian, pada kali ini kita memasuki pertemuan ketiga, ke-8, ya, materi yang telah di-upload oleh saya beserta video pembelajarannya itu dibukanya di pertemuan 9 karena pertemuan 8 kita UTS ya. Jadi dibukanya dan tugasnya juga ada di pertemuan 9. Adapun nilai UTS belum sempat di ini ya karena baru kemarin saya Kamis ngambil di kampus karena sekarang ini sedang kegiatan saya masih mondar-mandir Jakarta terkait dengan persiapan wisuda di tanggal 10 besok hari Selasa. Ya, semoga mahasiswa menjadi maklum adanya. Nah, ada di sekalian, sekarang kita membahas tentang nikah. Nikah dalam bahasa Arab diambil dari kata nakaha yankihu nikahan, artinya berkumpul, bersetubuh atau bersenggama. Ada juga di dalam bahasa Arab yang lainnya disebut dengan jawaz. Jawaz itu juga yang punya arti kawin atau perkawinan gitu ya. Ya, atau berwat'i gitu ya, wat'i gitu ya. Makanya di dalam qabul dalam bahasa Arab itu dan dalam ijab de kabul bunyinya semacam gini, ankah tuka wajawaz tuka mahtubataka gitu ya. Jadi aku nikahkan dan aku kawinkan engkau dengan kekasihmu gitu ya. Binti misalnya anakku, kalau orang tua yang jadi wali juga gitu ya, disebut namanya bimahril madkur misalnya, atau bimahrin disebut hmm, jumlahnya salasin jiramin zahaban nakdan gitu ya. Itu dengan 30 gram emas dibayar tunai. Nah, itu namanya akad dengan bahasa Arab. Terus calon pengantin pria menjawab, qabil tu nikahaha bimahril madkur. Aku terima nikahnya si Pulana dengan mahar yang telah ditentukan atau telah disebutkan. Ya, itu gambaran tentang uh, secara bahasa nikah. Ya, jadi ada dua kata, satu dengan kata nikah itu sendiri, yang kedua dengan kata jawaz. Adapun pengertian nikah menurut istilah syariah atau secara definisinya para ahli fikih adalah aqdun yafidu hala istimta'i kulli minal aqadaini bil akhari ala wajhil masyru'i. Suatu akad perjanjian yang berimplikasi kepada kebolehan beristimta atau bersenang-senang atau wati. Ya, wati itu bersetubuh sebenarnya, bersenggama. Antara dua orang yang berakad dengan tuntunan yang telah ditentukan oleh syara. Artinya nikah itu adalah perbuatan yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Nah, hubungan suami istri itu bisa halal kalau sudah melalui proses pernikahan. Kalau belum melakukan akad nikah,
namun orang itu telah berhubungan suami istri, maka disebutnya zina. Nah, zina itu dosa besar. Bahkan menurut keterangan di dalam kitab fikih, dosanya itu tidak hapus 40 tahun. Nah, itu. Kemudian ada sekalian, pendapat yang lain mendefinisikan Profesor Mahmud Yunus bahwa perkawinan atau pernikahan adalah akad antara dua calon, laki-laki dan perempuan, untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat agama. Sedangkan Abu Jahra, akad adalah akdun yafidu halal usrati baina rajuli wal mar'ati wa ta'awanuha wa yahidduha wa yahiddu ma likullihima min huquqin wa ma alaihi min wajibatin. Akad yang memberikan faidah hukum kebolehan mengadakan hubungan suami istri antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Jadi itu keterangan dalam kitab Ahwalus Syaksiyah. Dasar-dasar pernikahan di dalam Islam, dasar yang pertama adalah Al-Quran. Dasar yang kedua hadis biasa, yang ketiga adalah ijma, yang keempat adalah qiyas. Nah, dasar adalah Al-Quran mana? Yaitu di dalam surat Ar-Ra'd ayat 38, sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dari ayat di atas menjelaskan bahwasanya pernikahan itu sudah ada sejak dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul. Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. Itu di dalam surat An-Nisa ayat 3. Adapun di dalam surat An-Nur ayat 23, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya yang laki-laki maupun hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas, pemberiannya lagi Maha Mengetahui. Di dalam ayat yang lain, surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa aman dan dijadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi kaum yang berfikir. Nah, adik sekalian, di dalam surat Ar-Rum ayat 21 ini ada diceritakan Allah memberikan memerintahkan untuk menikah bagi pasangan laki-laki maupun perempuan ya. Terus di situ juga dijelaskan bahwa nikah itu tujuannya untuk mencapai kesejahteraan, ya, karunia yang besar, ya, supaya tertimbul ketenangan, supaya juga timbul rasa kasih sayang. Jadi tidak boleh dalam pernikahan itu seseorang itu menterlantarkan pasangannya. Seorang suami tidak boleh menterlantarkan istrinya atau keturunannya. Jadi disuruh mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat, menafkahkan anak istri dengan sebaik-baiknya. Kemudian di dalam hadis Nabi mengisyaratkan kepada kaum pemuda yang sudah mampu, ya, ya masyarakat sabab
Man istata'a minkumul ba'at falyatajawaz annahu fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa malam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda yang barang siapa yang sanggup untuk melakukan pernikahan, maka hendaklah kalian ya melakukan pernikahan. Karena pernikahan itu menghalangi pandangan dari memandang suatu yang dilarang oleh agama atau yang haram. Lebih menjaga kemaluan daripada berbuat zina. Dan barang siapa yang tidak sanggup untuk melaksanakan pernikahan, maka hendaklah dia berpuasa. Karena sesungguhnya puasa itu merupakan tameng atau perisai bagi orang yang belum sanggup untuk melakukan pernikahan. Itu. Jelas ya dari sekalian, ini perintah dari baginda Rasul terhadap pemuda-pemuda yang jomblo, namun dia sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan, untuk segera menikah. Terus bagaimana menikah itu idealnya usianya berapa? Untuk laki-laki dan maupun perempuan, nikah itu ideal usianya itu bagusnya sekitar 21 menurut kompilasi hukum Islam yang sekarang sampai 28. Yang paling bagus usia segitu itu untuk menjaga ini ya, jangan sampai dia banyak berbuat dosa. Karena hormon pada saat usia itu sedang tinggi-tingginya gitu ya. Dan hikmahnya kalau nikah usia di bawah 28, dari 21 sampai 28, dia itu akan punya keturunan yang banyak. Ya artinya bisa ngaturlah mau punya anak 2, anak 3, atau 4. Lebih dari 4 juga boleh. Artinya masih ini. Tapi menurut ilmu kedokteran, pada saat usia anak itu sudah seusia wanita itu sudah umur 40 tahun tidak boleh punya anak lagi gitu ya. Karena berat bagi seorang wanita dan membahayakan kesehatannya. Tuh, ya. Jadi kalau kita misalnya adik-adik sekalian nih sudah mampu nih, sudah punya penghasilan karena sudah kerja, terus kuliahnya sudah selesai, ya, udah punya tabungan, ya, Ngejom kadang. punya tabungan banyak ya. Untuk ini makanya adik-adik tidak boleh istilahnya menunda-nunda, harus segera menikah. Terlebih-lebih perempuan. Ya misalnya begini, ini pada usia 21, kuliah tinggal sedikit lagi misalnya, tiba-tiba ada yang melamar. Segera aja nikah. Kalau perempuan kan tidak bisa memilih kayak perempuan kayak laki-laki gitu ya. Artinya apa? Yang penting ada perjanjian. Tunggu saya sampai selesai kuliah atau saya mau nikah tapi jangan. Nah, itu kan bisa dimusyawarahkan, jangan sampai saya berhenti kuliah gitu. Ya. Jadi kalau anak perempuan tuh nikah umur 21 nggak apa-apa. 18, 19 masih boleh lah. Ya. Tapi yang penting kuliahnya jangan berhenti dan suaminya harus mendukung pada saat seorang istrinya kuliah. Kalau anak laki-laki karena sebagai penanggung jawab harusnya baiknya kuliahnya sudah selesai dan dia sudah bekerja menghasilkan ya penghasilan di atas UMR lah. Jadi apa? Ya kalau misalnya di atas UMR artinya nanti bisa memberikan nafkah buat istrinya. Gitu. Syukur-syukur sudah punya tabungan banyak, udah ratusan juta gitu ya, atau punya rumah itu lebih bagus lagi. Tapi jangan terlalu tua ya, karena pada saat anak itu laki-laki atau perempuan sudah di atas 28, 29, 30, itu nikah itu jadi semangatnya kendor lagi. Karena sudah banyak pikiran ya dia memperhatikan pasangannya harus begini, idealnya begini. Dan itu nanti bukannya nikah, malah semakin lama semakin kendur untuk keinginan menikah. Ya, ini diharapkan semacam begitu ya. Makanya ngikutin sunnah Rasul. Nikah itu pada usia 25 bagi laki-laki, perempuan mah bebas. Ya, mau 19 boleh, 20 boleh. Yang penting
perempuan juga jangan sampai usia 28, jangan. Karena nanti berat, punya anaknya juga sedikit gitu ya. Nah, dan juga pada saat usia 28 jarang laki-laki yang meliriknya lagi. Jadi kalau perempuan itu secepatnya lah. Ada yang lamar, jangan ditolak. Gitu. Terus ada sekalian, ini hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk kawin dan melarang membujang. Ingat ya, dengan larangan yang sangat, beliau bersabda, nikahilah orang-orang yang penuh kasih sayang dan suka beranak karena sesungguhnya aku bangga berbesar hati terhadap umat lain di hari kiamat karena dirimu banyak keturunan. Gitu. Ini jelas Nabi Muhammad SAW melarang seorang laki-laki atau seorang perempuan menjomblo gitu ya. Ya, karena apa? Nikah itu adalah sunnahku, kata Rasul. Kalau kalau mereka tidak mau mengikuti sunnahku, maka dia bukan termasuk umatku, gitu. Terus di hadis ini dijelaskan lagi bagi seorang laki-laki kalau nikah ya cari calon istri yang bibit unggul. Bibit unggul maksudnya bagaimana? Yang bapak ibu istri tersebut calon istri itu punya anaknya banyak gitu. Itu pasti dia wanita subur, turunan bibit unggul tuh ya. Nah, cari ya. Maksudnya apa? Nanti kita kalau mau punya keturunan tidak susah sama orang yang demikian. Artinya cepat punya keturunan gitu. Karena di dalam Islam ya Nabi juga pernah berpesan nikahilah wanita-wanita itu satu karena keturunannya, karena agamanya, karena ya hartanya dan karena takwanya gitu. Jadi begitu tuh. Ya, jadi harus ada dan dindun, pinter dandan, agamanya bagus, dunianya luas gitu dan dindun tuh ya. Jadi begitu, adik-adik sekalian, kalau bisa cantik iya, solehah ya. Terus kedua solehah, solehah berarti agamanya bagus. Orang tuanya juga turunannya bagus. Ya syukur-syukur orang tuanya itu punya latar belakang yang luas. Latar di depan kebunnya luas, latar di belakang sawahnya luas gitu. Jadi itu lebih komplit, lebih bagus. Tapi jarang orang itu yang memenuhi syarat semacam itu. Kata Nabi, kalau tidak didapatin yang lainnya, cukup yang pilih karena agamanya. Cantik udah pasti ya, cantik menurut kita karena cantik itu relatif. Ya yang pokoknya kalau kita memandang dia senang itu udah cantik menurut kita. Tapi jangan dilihat dengan orang lain, ya. Jangan dibandingkan dengan orang lain. Kalau dibandingkan begitu nantinya jadi kurang bersyukur ya. Kalau kita sudah nikah, sudah yang paling cantik adalah istri kita itu. Walaupun ada orang lain yang lebih cantik dari istri kita, ya itu tidak usah dibandingkan karena Allah memilih kita dengan dia. Yang penting agamanya bagus. Pokoknya istri mah yang cantik sebenarnya ya bagusnya cantik parasnya, cantik hatinya. Artinya solihah. Karena wanita yang solehah itu adalah perhiasan di dunia yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Harganya mahal. Dunia saja masih kalah. Dunia mata wa khairu mataiha almaratun solehah. Dunia itu perhiasan yang indah. Ya, tidak. Perhiasan yang paling indah di dunia adalah wanita-wanita soleh. Ini laki-laki nih. Pilih calon istri yang cantik dan soleha. Kalau harta nanti bisa ngikutin. Kata Nabi dijamin. Kayak kata Allah dijamin tadi dalam surat yang lain. Allah akan memberikan kekayaan kepada atau kemampuan kepada orang yang masih miskin. Gitu. Paham ya? Di sini ya. Terus ada sekalian, nah ini nih, ini larangan untuk menjomblo. Kata Nabi begini tuh dari hadis dari Abu Hurairah. Man ahabba fitrati satu nabi sunnati wa inna min sunnati an-nikah. Gitu ya.
barang siapa yang cinta kepada sunnahku, maka sesungguhnya sunnahku itu adalah nikah. Gitu. Terus di dalam hadis yang lain, paman raghiba an sunnati, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maksudnya dengan nikah, falaisa minni. Dia itu bukan termasuk umatku. Jadi kita naudzubillahi min dzalik, ya, orang yang tidak mengikuti sunnah Rasul tidak dianggap sebagai umatnya baginda Rasul. Nah, terus apa lagi? Nah, terus dari segi ilmu psikologi, kata Said Sabik, bahwasanya beliau menjelaskan dulu tentang naluri seorang laki-laki atau manusia, istri juga sama, perempuan. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras, yang selamanya menuntut ada jalan keluar. Bila mana jalan keluar tidak didapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami goncangan dan kacau serta menerobos jalan yang jahat. Dan kawin adalah jalan yang alami dan penyaluran hasrat biologis yang paling baik. Dengan kawin, badan menjadi sehat, hati menjadi tenang, mata terpelihara dari melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dan perasaan tenang menikmati barang yang halal. Itu. Jadi sekalian ya. Nah, karena apa? Kata Al-Quran di dalam surat Al-Imran ayat 14, seorang laki-laki atau itu ya manusia pada umumnya laki-laki maupun perempuan suka cinta pada yang diingininya. Ini bagi laki-laki nih ya, yaitu cinta pada wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak terdiri dari jenis emas dan perak. Ini biasanya perempuan. Kuda pilihan atau kendaraan pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang, itulah kesenangan hidup di dunia. Dan disinilah dan kepada Allah lah tempat kembalinya. Ya, itulah ada sekalian penjelasan tentang bahwa manusia tuh udah normal, semuanya itu diciptakan oleh Allah semacam itu. Makanya pada saat ada hasrat biologis, maka dia harus menikah. Karena kalau tidak ada untuk memenuhi kebutuhannya, terus tidak tanpa melalui pernikahan, maka dia tidak ubahnya sama misalnya sama seperti binatang. Contoh ayam, dia kawin tapi tidak nikah, kambing kawin tidak nikah. Demikian pula binatang-binatang yang lainnya, ya. Jadi orang yang kawin istilahnya tanpa melalui proses pernikahan sama dengan ayam, kambing dan anjing gitu ya, kuda dan lain sebagainya ya, sama dengan binatang. Tapi karena kita manusia, makanya diatur oleh Allah. Kalau kita mau kawin, boleh. Syaratnya harus nikah sesuai dengan syariat agama. Untuk membuktikan, jadi hikmah psikologi menurut Ja'far Amir, nikah itu untuk mendirikan rumah tangga yang suci dan bahagia. Ingat ya, rumah tangga yang suci dan bahagia. Jadi niat pernikahan itu untuk membahagiakan kita, suami istri, dan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah yang penuh dengan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya membuktikan penghargaan terhadap wanita agar wanita tidak dipermalukan laki-laki semaunya sendiri. Yang keempat, menuju, menuju persatuan paduan jiwa antara suami dan istri dengan penuh kasih sayang dan saling menghormati. Ingat tuh, nikah itu diniatin untuk ibadah kepada Allah. Kemudian masing-masing pasangan suami dan istri harus memberikan, ya, istri harus menghormati suaminya, suami harus menyayangi istrinya. Dalam hadis lain, bahkan seorang suami yang tidak menyayangi istrinya, tidak memperlakukan istrinya dengan baik, maka dia tidak disebut sebagai umatnya baginda Rasul. Sebaiknya seorang suami yang melayani istrinya atau memperlakukan istrinya dengan sebaik-baiknya dengan penuh kasih sayang, maka dia termasuk umatnya baginda Rasul itu. Dan sebaliknya, seorang wanita yang tidak menghormati suaminya, maka dia akan terkena kutukannya malaikat. Dan tidak juga sama seperti, ya, tidak dianggap
umatnya Rasul lah gitu. Pada intinya kita disuruh saling menyayangi, saling menghargai, saling mengasihi di dalam rumah tangga itu supaya rumah tangga itu kita seakan-akan berada di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala gitu. Seperti Nabi berkata, baiti jannati, rumahku adalah syargaku. Karena Nabi orang yang paling sayang sama istrinya dan rumah tangganya, termasuk rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawadah, warahmah. Karena siapa? Karena Nabi mempunyai istri-istri yang soleh, soleha, punya keturunan soleh, soleh, soleha. Nah ya. Selanjutnya dari sekalian, hikmah nikah dilihat dari segi ilmu sosiologi. Ya, dan Said Sabik mengatakan kawin adalah jalan terbaik dalam rangka memperbanyak keturunan dengan menjaga terpeliharanya nasab, gitu ya, membuat anak-anak menjadi mulia serta melestarikan hidup manusia. Sebagaimana disebut dalam firman Allah, Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenismu sendiri dan menjadikan bagimu istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Tuh dalam surat An-Nahl ayat 72 begitu Allah menjelaskan ya. Makanya kita nikah itu satu untuk memperbanyak keturunan juga ya, supaya kita punya cucu dan punya rizki yang banyak untuk bekal hidup kita di dunia dan di akhirat ibadah kepada Allah. Nih. Wahai sekalian manusia, firman Allah surat An-Nahl ayat 1, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan pada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan. Ini sebenarnya bukan An-Nahl, ini surat An-Nisa ayat 1. Ya. Ya Yohanes, ittaqullah gitu ya, bertakwalah kepada kalau inna khalaqnakum bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Terus juga terlihat dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ya, tazawwajul wadud al walud fa inni makasiral makasirobikum al anbiya yaumal qiyamah. Kawinlah dengan perempuan-perempuan pecinta lagi bisa banyak anak agar aku dapat membanggakan jumlahmu yang banyak di hadapan para nabi di hari kiamat nanti. Jadi gitulah tadi sudah dijelaskan ya, harus punya istri yang bibit unggul ya, punya ya, orang-orang yang punya keturunan banyak itu bibit unggul. Demikian adik-adik sekalian, terus kita hukum nikah. Nah, hukum nikah artinya awalnya wajib, awalnya mubah, kemudian melihat perkembangannya dengan keadaan atau faktanya, maka nikah itu jadi punya 5 hukum. Satu, wajib bagi orang yang mampu untuk menikah, namun dia tidak bisa menahan hasrat biologisnya. Nah, orang yang semacam ini wajib menikah buru-buru, jangan sampai dia berbuat dosa. Ini waktunya tinggal 7 menit. Terus yang kedua, sunnah, mampu melaksanakan nikah, namun dia masih bisa menjaga istilahnya hasratnya, jangan sampai dia berbuat zina. Itu sunnah bagi orang tersebut. Makruh, mampu melakukan menikah ya, orang yang makruh nikah itu tidak mampu untuk melakukan perkawinan, namun namun hasrat biologisnya ketinggian gitu istilahnya. Maka orang begini terus dinikahkan. Nah, orang begini makruh nikah karena takutnya karena dia belum mampu untuk melakukan pernikahan, tiba-tiba dipaksa sama orang tuanya suruh nikah, akhirnya tidak memberikan artinya tidak memberikan kebaikan di dalam rumah tangganya. Yang orang semacam ini makruh untuk nikah ya. Tujuan pernikahannya kurang bagus. Nah, yang keempat, haram. Haram melakukan pernikahan atau perkawinan dengan niat misalnya mencelakakan atau dendam karena salah satunya atau menterlantarkan istrinya. Nikah yang semacam ini hukumnya haram. Ya, makanya niat nikah itu niatnya untuk ibadah kepada Allah,
ngikuti sunnah Rasul biar kita berkah selamat sukses dunia akhirat. Yang kelima mubah. Mubah itu tadi boleh ya, dia sanggup untuk melakukan pernikahan namun dia masih bisa menjaga, tidak khawatir dia berbuat zina. Ini bagi orang begini mubah-mubah saja, boleh-boleh saja. Ya, itu barangkali penjelasan tentang pernikahan ya, secara definisi maupun hukum. Nah, oh ya, ini ada rukun nikah. Ini harus dihafalin nih bagi yang belum nikah. Menurut Imam Syafi'i, nikah itu rukunnya harus ada suami, harus ada istri, ada wali, ada dua orang saksi yang adil, ada sigot atau ijab dan kabul. Ya, ijab kabul. Nah, calon suami harus orang Islam karena kita beragama Islam, harus orang Islam. Kalau jangan ada pertanyaan begini, Pak, bagaimana nikah antara agama? Tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh nikah beda agama karena pernikahannya tidak sah dan nanti akan menyebabkan keretakan dalam rumah tangga, ya. Tidak boleh, ya. Jadi nikah itu harus agama. Jadi rumah tangga itu kalau pengen harmonis, satu ya agamanya harus sama, sepupu sebanding, ya. Nikah beda agama tidak boleh. Sudah banyak contohnya nikah beda agama ternyata keluarganya berantakan. Yang kedua, calon suami benar-benar laki-laki, ya. Dan kerugian kalau nikah agama karena pernikahannya tidak sah, hubungan suami istrinya dianggap zina. Yang kedua, calon suami benar-benar seorang laki-laki, orang yang diketahui. Jadi kalau pengen nikah, laki-lakinya harus diketahui keturunan orang baik-baik bukan, dan laki-laki tertentu yang memang kita sukai. Makanya penting ada perkenalan, ta'aruf dulu. Calon suami itu boleh dinikahkan, artinya bukan saudara satu susuan, ya, atau bukan mahram. Demikian pula calon laki-laki harus tahu kenal pada calon istrinya, tuh, ya. Ini wanita soleha bukan, wanita baik-baik bukan, keturunan seperti apa dia juga harus tahu seorang suami atas istrinya. Calon suami rela dan tidak dipaksa. Jadi tuan suami tidak dipaksa, bukan karena ditangkap oleh hansip, ya. Itu namanya nikah terpaksa. Ini rela, ini hanya untuk ibadah kepada Allah. Dan tidak dalam keadaan ihram, baik haji maupun umroh. Dan seorang suami itu tidak boleh punya istri 4, mau menikah dengan istri yang sebagai istri kelima tidak boleh. Ya, sebenarnya ini perlu kajian lagi, tafsir yang tentang suami boleh memiliki istri 4 ini sebenarnya secara ilmu hakikat bukan itu yang dimaksud dengan harus banyak istri, bukan, ya. Jadi masih ada, nanti kita bahas dalam kajian lain, ya. Nah, dan seorang suami tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri. Nah, itu, ya. Jangan suka ingin ngemadu dalam pernikahan itu. Kita niatlah nikah yang pertama dan untuk yang terakhir, gitu. Jangan pengen menduakan istri kita, gitu, ya. Ini syarat calon istri silakan dibaca karena ini waktunya tinggal sedikit, ya. 2 jam, ya. Sama tadi seperti harus Islam, harus dikenal, wanitanya jelas, ya, keturunannya bagus, orang yang halal untuk dinikah, gitu, tidak dipaksa. Perempuan juga tidak boleh dipaksa, tidak dalam keadaan ihram. Adapun saksi wali harus orang muslim, demikian pula saksi sama, ya, harus mukallaf balik. Kalau bagusnya wali itu harus orang tua, ya, muslim dan berakal sehat, tidak gila, ya, harus laki-laki juga. Kalau misalnya bapaknya sudah nggak ada, harus paman atau saudaranya bapak. Oh, saudaranya bapak nggak ada, kakak kita saudara satu kandung, atau adik yang sudah berakal boleh jadi wali kita, tapi syaratnya wali yang adil, gitu. Demikian saksi juga sama, ya, dengan wali itu tidak jauh beda. Ini ada penjelasan dari madhab Syafi'i, madhab Maliki, dan madhab Hambali. Ya, ini tinggal dibaca, ya, karena waktunya sudah habis, tidak cukup, tinggal 1 menit. Dan ini soal-soal yang harus dijawab melalui slide yang ada. Jangan lupa rangkum video pembelajaran yang ada di e-kampus. Nanti tinggal dimasukkan sama itu. Dan saya mohon maaf belum bisa nilai semuanya. Pokoknya kerjakan aja semuanya.
tugas, karena nanti pada akhirnya semuanya akan dinilai tugas-tugas Anda, insya Allah ya. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya absen dulu ya. Ini waktunya tinggal 1 menit, jadi buat absen ini aja. Yang Randy ada nggak Randy? Iya, Randy, Ragil, ini tidak pasang ini. Nadia, Nabila, fotonya mana ya? Ada Pak. Nah, iya, fotonya mana? Randy masuk nggak nih, Randy? Randy nggak ada ya? Ada, Pak. Ada, Pak, di bawah. Di bawah mana? Ini cuma fotonya aja nih. Ini Ya, Pak fotonya di bawah dia. Nggak ada Pak, Redi nggak ada. iya, zoomnya Lagi itu kamar cuma mandi kali, fotonya. Ya, itulah. Itu saja ya. Terima kasih, saya izin lab. Berarti Randy nggak masuk nih. Ya, nggak masuk Pak. Masuk, Pak. Oh, masuk. Zoomnya. Lagi ke kamar Masuk, mandi Pak, kali. masuk, Pak. Oh, Pak. lagi ke kamar mandi. Kamar mandi. Oh, iya, iya, iya. Ya udah ya. Nanti tinggal itu ya. Assalamualaikum. Pak, waalaikumsalam Pak. Saya mau nanya Pak. Habis Dimas waktunya. Pak, Dimas mau nanya Pak, Dimas, Iya, Dimas. silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak,